Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Parista. Saya siswi dari SMA Negeri 2 Kaur. Saya duduk di bangku kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah yang saya buat yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan pada Kacang Hijau. Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Bagian paling bernilai ekonomi adalah bijinya. Di samping itu, panen kacang hijau ini harus dikerjakan beberapa kali. Peningkatan produksi kacang hijau dilakukan dengan cara memperbaiki kultur teknis petani, mendapatkan variantasi yang produksinya tinggi dan masak serempak, serta meningkatkan usaha pasca panen. Di dalam kacang hijau terdapat banyak kandungan gizi antara lain protein, kalsium, fosfor, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E, zat besi, magnesium, dan zat oksidan. Manfaat kacang hijau. 1. Sumber protein. Kacang hijau merupakan sumber protein yang tinggi dan berkualitas. 2. Sumber energi. Kacang hijau merupakan sumber energi yang tinggi dan dapat membantu meningkatkan stamina. Ketiga, meningkatkan keseimbangan gizi. Kacang hijau dapat membantu meningkatkan keseimbangan gizi dan kesehatan. Keempat, mencegah penyakit. Kacang hijau dapat membantu mencegah penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Kelima, meningkatkan kualitas tulang. Kacang hijau dapat membantu meningkatkan kualitas tulang dan mencegah osteoporosis. Keenam, meningkatkan kualitas kulit. Kacang hijau dapat membantu meningkatkan kualitas kulit dan mencegah penuaan dini. Ketujuh, meningkatkan kualitas rambut. Kacang hijau dapat membantu meningkatkan kualitas rambut dan mencegah kerontokan. Kedelapan, meningkatkan sistem kekebalan. Kacang hijau dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Kesembilan, meningkatkan kualitas otak. Kacang hijau dapat membantu meningkatkan kualitas otak dan mencegah penyakit neurodegeneratif. Ke-10, meningkatkan kualitas hati. Kacang hijau dapat membantu meningkatkan kualitas hati dan mencegah penyakit hati. Ada beberapa jenis pengolahan dalam penanaman. Pertama, pengolahan tanah. Pembersihan tanah, membersihkan tanah dari gulman dan sampah. Penggemuran tanah, menggemburkan tanah untuk memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk, memberi pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, pengolahan benih. Pertama, pemilihan benih. Memilih benih yang berkualitas dan sesuai dengan variantasi yang diinginkan. Kedua, pembersihan benih. Membersihkan benih dari kotoran dan sampah. Ketiga, perendaman benih. Merendam benih dalam air untuk meningkatkan kecambah. Ketiga, pengolahan tanah. Yang pertama, penanaman. Penanaman benih kacang hijau pada kedalaman yang sesuai. Kedua, pemeliharaan. Memelihara tanaman kacang hijau dengan menyiram, memberikan pupuk, dan mengendalikan hama dan penyakit. Ketiga, pemangkasan. Pemangkasan tanaman kacang hijau untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil. Keempat, pengolahan hasil. Pertama, pembersihan hasil. Membersihkan hasil kacang hijau dari kotoran dan sampah. Dua, pengeringan hasil. Mengeringkan hasil kacang hijau untuk meningkatkan kualitas dan umur simpan. Ketiga, penggilingan hasil. Menggiling hasil kacang hijau menjadi tepung atau produk olahan lainnya. Kelima, pengolahan pasca panen. Yang pertama, pembersihan pasca panen, membersihkan hasil kacang hijau dari kotoran sampah setelah panen. Yang kedua, pengeringan pasca panen, mengeringkan hasil kacang hijau untuk meningkatkan kualitas dan umur simpan. Yang ketiga, pengemasan pasca panen, mengemas hasil kacang hijau untuk memudahkan transportasi dan penyimpanan. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman sebagai suatu proses pertambahan umur atau volume serta jumlah sel irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan, tidak dapat dinyatakan dengan ukuran tetapi dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan karena prosesnya berjalan bersamaan. Tumbuhan yang masih kecil belum lama muncul dari biji dan masih hidup persediaan makanan yang terdapat di dalam biji, dinamakan kecambah plantula. Perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi. Masa dormansi adalah berhentinya tumbuhan dan pada tumbuhan dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak sesuai.
Berakhirnya masa dormasi ditandai dengan masuknya air ke dalam biji suatu tumbuhan yang disebut dengan proses imbibisi. Enzim-enzim akan mulai mencerna bahan-bahan yang disimpan pada endosperma atau kotiloden dan nutrien-nutrien yang dipindahkan ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Biji dapat berkecambah karena di dalamnya terdapat embrio atau lembaga tumbuhan. Embrio atau lembaga tumbuhan mempunyai 3 bagian, yaitu akar lembaga, calon akar, radikula, daun lembaga kotiloden, dan batang lembaga cauliculus. Terdapat 2 macam pertumbuhan, yaitu 1. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer berlangsung pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai di kotel gimnosperma dan menyebabkan membesarnya ukuran diameter tumbuhan. Selanjutnya, parenchyma, akar atau batang yang terletak di antara ikatan pembuluh atau menjadi kambium yang disebut kambium interfases. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibedakan atas faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar disebut dengan eksternal. Yang pertama, makanan. Makanan adalah sumber energi dan sumber materi untuk mesintesis sebagai komponen sel. Nutrien yang dibutuhkan tumbuhan makanan hanya karbon dioksida dan air, tetapi juga unsur-unsur lainnya. Kedua, air. Tanpa air, tumbuhan tidak akan tumbuh. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Air berfungsi antara lain untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembapan, dan membantu perkecambahan biji. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga mengakibatkan tumbuhan mati. Ketiga, suhu. Suhu yang baik atau ideal yang diperlukan tumbuhan sehingga pertumbuhan dan perkembangan berlangsung baik disebut suhu optimum, 10 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Yang keempat, kelembapan. Kelembapan udara mempengaruhi penguapan air yang berhubungan dengan penyerapan nutrien. Penguapan air akan meningkat apabila kelembapan rendah, akibatnya tumbuhan dapat menyerap banyak nutrien. Kelima, cahaya. Cahaya sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan fotosintesis. Jika suatu tanaman kekurangan cahaya, maka tumbuhan itu tidak bisa tampak pucat dan warna tanaman itu kuning-kuningan. Faktor dalam disebut dengan internal. Yang pertama, gen. Gen merupakan substansi hereditas dan penutup sifat individu yang terdapat dalam kromosom. Kedua, hormon tumbuhan atau fitohormon. Fitohormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dalam konsentrasi rendah atau kecil dapat mengatur proses fisiologis. Kesimpulan, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau adalah: pertama, air. Air berfungsi untuk melunakkan kulit biji, melarutkan cadangan makanan, sarana transportasi makanan terlarut, dan hormon di daerah meristematik atau titik tumbuh, serta bersama dengan hormon membangun pemanjangan dan pengembangan sel. Kedua, cahaya. Cahaya merupakan faktor pengendalian pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berperan dalam proses berlangsungnya fotosintesis. Ketiga, suhu. Suhu berperan dalam mengontrol perkecambahan dan pertumbuhan vegetatif. Sehubungan dengan perkecambahan, proses imbibisi berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Dan saran yang pertama, sebelum biji kacang hijau direndam, pilihlah biji kacang hijau yang baik dan dengan ukuran yang sama. Jika ukuran sampel yang pertama besar, maka sampai yang lain menyesuaikan dengan menggunakan biji kacang hijau yang ukurannya besar. Kedua, saat memberi media kapas sebagai pengganti media tanah, pastikan kapas pada saat itu tidak terlalu besar juga tidak terlalu kering. Ketiga, jangan terlalu dekat menanam biji kacang hijau karena pertumbuhan biji kacang hijau dapat terhambat karena terlalu dekat menanam biji kacang hijau tersebut. Keempat, agar pertumbuhan biji kacang hijau cepat saat berkecambah, usahakan perendaman biji lebih lama. Kelima, selalu memantau pertumbuhan biji kacang hijau setiap harinya. Baiklah, itulah penjelasan karya ilmiah yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.